Naila pernah diusir dari rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman untuknya, hanya karena sebuah label yang tidak pernah ia mengerti, pembawa sial. Setiap kejadian buruk ditimpakan padanya, setiap tatapan berubah menjadi curiga, hingga akhirnya ia pergi tanpa perlawanan. Namun setelah kepergiannya, satu persatu kebenaran mulai terungkap, dan keluarga yang dulu menolaknya justru mulai dihantui penyesalan. Mereka datang mencari, meminta maaf, berharap semuanya bisa kembali seperti dulu, tapi saat itu terjadi, ia sudah berubah, dan keputusan yang akan ia ambil kali ini tidak akan mudah ditebak. Kamu yang lagi nonton ini, asal dari kota mana? Tulis di komentar ya, biar kita bisa saling kenal lebih dekat. Naira masih mengingat jelas hari pertama ia menginjakan kaki di rumah keluarga Arga, rumah yang kini resmi menjadi tempat tinggalnya setelah pernikahan sederhana yang penuh harap itu. Tidak ada pesta besar, tidak ada kemewahan, hanya doa-doa singkat dan janji untuk saling menjaga. Namun begitu pintu rumah itu terbuka, perasaan hangat yang ia bayangkan tidak benar-benar ia rasakan. Ibu Rini menyambutnya dengan senyum tipis yang sulit diterjemahkan. Bukan dingin, tapi juga bukan hangat. Mira, adik Arga, sekilas terlihat ramah, namun pertanyaannya terasa seperti ingin mengenal sekaligus menilai. Ayah Arga hanya mengangguk pelan, lalu kembali duduk tanpa banyak bicara. Naila berusaha menepis perasaan canggung itu dengan keyakinan bahwa semua ini hanya soal waktu. Ia bangun lebih pagi dari siapapun keesokan harinya, menyapu halaman, menyiapkan sarapan, dan mencoba menghafal kebiasaan setiap anggota keluarga agar tidak melakukan kesalahan. Namun semakin ia berusaha menyesuaikan diri, semakin ia merasa seperti tamu yang terlalu lama tinggal. Setiap hal kecil seolah diperhatikan, cara ia memotong sayur, cara ia melipat pakaian, bahkan cara ia menjawab pertanyaan. Arga selalu berkata, pelan-pelan saja, nanti juga mereka terbiasa. Tapi Naila mulai menyadari bahwa yang sedang berusaha keras untuk terbiasa hanya dirinya sendiri. Di tengah rumah yang selalu ramai dengan aktivitas, suara televisi, dan percakapan singkat, ia justru merasa ada jarak yang tidak terlihat. Seolah ia berdiri di tengah ruangan, tapi tidak benar-benar menjadi bagian darinya. Malam hari menjadi satu-satunya waktu di mana ia bisa menarik nafas lebih panjang. Duduk di tepi tempat tidur, sambil menatap langit-langit kamar yang masih terasa asing. Ia tidak berani mengeluh, tidak ingin terlihat lemah, dan tidak ingin membuat Arga berada di posisi sulit. Namun di dalam hatinya, ada ruang kosong yang perlahan membesar. Ruang yang seharusnya terisi oleh rasa diterima. Naila tidak meminta diperlakukan istimewa. Ia hanya ingin merasa bahwa kehadirannya di rumah itu bukan sekedar formalitas sebagai seorang istri, melainkan benar-benar dianggap sebagai bagian dari keluarga. Tetapi hari itu, dan hari-hari setelahnya, membuatnya mulai mempertanyakan satu hal sederhana yang belum juga ia temukan jawabannya. Apakah rumah ini benar-benar tempat ia pulang, atau hanya tempat ia belajar bertahan? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, bahkan saat pagi kembali datang dengan rutinitas yang sama, seolah tidak memberi ruang bagi Naila untuk benar-benar berhenti dan memahami perasaannya sendiri. Ia kembali bangun lebih awal, berharap hari ini akan sedikit berbeda, mungkin lebih ringan, mungkin ada satu saja momen yang membuatnya merasa lebih diterima. Ia menyiapkan sarapan dengan lebih hati-hati dari biasanya, memastikan rasa masakan pas, tampilan rapi, dan waktu penyajian tidak terlambat. Namun saat semua tersaji di meja, tanggapan yang ia dapat tetap datar. Ibu Rini hanya mencicipi sebentar lalu berkata pelan bahwa rasanya kurang sesuai, tanpa benar-benar menjelaskan apa yang salah. Mira makan sambil memainkan ponselnya, sesekali melirik tanpa komentar. Tidak ada yang benar-benar buruk, tapi juga tidak ada yang membuat Naila merasa dihargai. Ia mengangguk pelan, menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh, lalu diam-diam membereskan piring seperti biasa. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama, seolah ia hidup dalam lingkaran yang tidak berubah. Setiap kesalahan kecil terasa diperbesar, sementara usaha yang ia lakukan hampir tidak pernah disadari. Saat ia terlambat mengangkat jemuran karena hujan datang tiba-tiba, itu menjadi bahan pembicaraan yang cukup lama. Ketika ia mencoba membantu mengatur stok warung kecil milik Ibu Rini, ia justru diminta tidak ikut campur, karena dianggap belum mengerti. Naila mulai belajar untuk lebih banyak diam, bukan karena tidak punya pendapat, tetapi karena ia merasa setiap kata yang keluar justru bisa memperburuk keadaan. Arga yang seharusnya menjadi tempatnya bersandar, justru sering terlihat lelah sepulang dari luar. Lebih memilih beristirahat daripada terlibat dalam suasana yang canggung. Suatu malam, setelah semua orang masuk ke kamar masing-masing, Naila kembali duduk sendirian di dapur. Ia menuangkan air panas ke dalam cangkir,
lalu membiarkannya begitu saja tanpa benar-benar diminum. Uap yang perlahan menghilang seolah menggambarkan semangatnya yang ikut memudar sedikit demi sedikit. Ia mencoba mengingat kembali alasan ia memilih menikah dengan Arga. Tentang harapan sederhana untuk membangun kehidupan bersama, saling mendukung, dan menemukan kenyamanan dalam kebersamaan. Namun kenyataan yang ia jalani sekarang terasa jauh dari bayangan itu. Bukan karena tidak ada cinta, tetapi karena cinta itu tidak cukup kuat untuk menembus dinding sikap yang dingin dan kebiasaan yang sulit diubah. Naila tidak menangis malam itu. Ia hanya duduk lebih lama dari biasanya, menatap kosong ke arah jendela dapur yang gelap. Dalam diam, ia mulai menyadari bahwa lelah bukan hanya datang dari pekerjaan fisik, tetapi dari perasaan yang terus dipendam, tanpa tempat untuk benar-benar didengar. Dan perlahan, tanpa ia sadari, ia mulai bertanya dalam hati apakah ia harus terus bertahan seperti ini, atau ada cara lain untuk menemukan kembali dirinya yang dulu penuh keyakinan. Pertanyaan itu tidak pernah benar-benar hilang, justru semakin sering muncul setiap kali sesuatu yang tidak berjalan baik terjadi di rumah itu. Awalnya hal-hal kecil saja, seperti warung milik Ibu Rini yang mulai sepi pembeli tanpa alasan yang jelas. Biasanya pagi hari selalu ada beberapa pelanggan tetap yang datang, tetapi belakangan mereka jarang terlihat. Ibu Rini beberapa kali mengeluh, mengira mungkin karena kondisi ekonomi yang sedang tidak menentu. Namun entah sejak kapan keluhan itu berubah arah menjadi kalimat yang lebih samar, seolah menyimpan makna yang belum diucapkan sepenuhnya. Beberapa hari setelah itu, Arga pulang dengan wajah yang jauh lebih murung dari biasanya. Ia baru saja mengikuti wawancara kerja yang sangat ia harapkan, tetapi hasilnya tidak sesuai keinginan. Ia tidak banyak bercerita, hanya mengatakan bahwa belum rezeki, lalu masuk ke kamar tanpa banyak bicara. Naila ingin menghibur, tetapi ragu apakah kehadirannya justru akan menambah beban. Ia hanya meninggalkan segelas air hangat di meja dan menutup pintu perlahan. Di ruang tengah, ia mendengar Mira dan Ibu Rini berbicara pelan. Nada mereka tidak tinggi, tetapi cukup untuk membuat Naila menangkap beberapa kata yang terasa tidak nyaman, terutama ketika nama dirinya disebut bersamaan dengan kata sejak. Keadaan semakin terasa aneh ketika suatu sore Mira panik karena merasa uang tabungannya hilang. Rumah menjadi ramai dengan suara mencari dan dugaan yang bermunculan. Tidak ada yang menuduh secara langsung, tetapi beberapa tatapan mengarah pada Naila dengan cara yang sulit dijelaskan. Ia ikut membantu mencari, membuka laci, memeriksa tas, bahkan memeriksa ulang tempat-tempat yang sudah diperiksa sebelumnya. Hingga akhirnya uang itu ditemukan di dalam buku lama milik Mira sendiri. Semua kembali benang, tetapi tidak ada satupun yang benar-benar meminta maaf atas kecurigaan yang sempat muncul di udara. Sejak saat itu, Naila mulai merasakan perubahan yang lebih jelas. Kalimat-kalimat seperti, "kebetulan sekali ya," atau "aneh sejak belakangan ini," semakin sering terdengar. Dan tanpa perlu disebutkan, ia tahu arah pembicaraan itu mengarah ke dirinya. Ia mencoba berpikir rasional, meyakinkan diri bahwa semua itu hanya rangkaian kejadian biasa yang kebetulan terjadi berdekatan. Namun hati kecilnya mulai goyah. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia terlalu sensitif atau memang ada sesuatu yang sedang dibentuk perlahan oleh orang-orang di sekitarnya. Malam itu, saat kembali ke kamar, Naila duduk diam lebih lama dari biasanya. Ia menatap tangannya sendiri, mencoba mencari jawaban yang tidak terlihat. Untuk pertama kalinya, bukan hanya perasaan asing yang ia rasakan, tetapi juga bayangan bahwa kehadirannya mungkin tidak hanya tidak diinginkan, melainkan mulai dianggap sebagai sumber dari sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Bayangan itu tidak lagi terasa samar ketika suatu pagi, suasana rumah berubah menjadi kepanikan yang nyata dan tidak bisa diabaikan. Saat itu, Naila sedang menyiapkan air minum di dapur ketika terdengar suara benda jatuh dari ruang tengah. Ia bergegas keluar dan melihat ayah Arga terbaring lemah di lantai. Napasnya berat, wajahnya pucat. Ibu Rini panik, Mira hampir menangis, dan Arga yang baru keluar kamar langsung membantu mengangkat tubuh ayahnya ke sofa. Semua bergerak cepat, saling memanggil, mencari bantuan, dan memastikan kondisi beliau tidak semakin memburuk. Naila ikut membantu sebisanya, mengambilkan air, menyiapkan kain basah, dan mencoba menenangkan suasana.
Namun di tengah kekacauan itu, ada satu momen yang membuat semuanya terasa berbeda. Saat ayah Arga mulai sedikit sadar, Ibu Rini menghela napas panjang dan tanpa sadar mengucapkan sesuatu yang membuat ruangan seketika terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Rumah ini berubah sejak dia datang. Ucapnya pelan, tetapi cukup jelas untuk didengar semua orang. Tidak ada yang langsung menanggapi, tetapi kalimat itu menggantung di udara, seolah menjadi kesimpulan yang selama ini hanya dipikirkan diam-diam. Arga terdiam, Mira menunduk, dan Naila merasa tubuhnya seakan membeku di tempat. Ia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Ia ingin membantah, tetapi tidak menemukan kata yang tepat. Ia ingin menangis, tetapi tidak ingin menambah suasana menjadi lebih rumit. Ia hanya berdiri di sana, memegang kain basah yang perlahan kehilangan fungsinya karena tangannya sendiri tidak lagi bergerak. Sejak saat itu, sesuatu yang sebelumnya hanya berupa dugaan, mulai berubah menjadi keyakinan yang dipegang oleh orang-orang di rumah itu. Setelah kondisi ayah Arga sedikit membaik dan situasi kembali lebih tenang, suasana tidak benar-benar kembali seperti semula. Ada jarak yang semakin terasa jelas, bukan hanya dari sikap, tetapi juga dari cara berbicara dan memandang. Setiap kejadian kecil setelah itu seolah memiliki makna tambahan. Ketika lampu di dapur tiba-tiba mati, Mira langsung menghela napas panjang. Saat pesanan warung dibatalkan oleh pelanggan, Ibu Rini hanya diam sambil melirik sekilas ke arah Naila. Tidak ada tuduhan langsung, tetapi cukup untuk membuat Naila merasa seperti berada di posisi yang terus dipertanyakan. Hari itu menjadi titik di mana semuanya berubah. Jika sebelumnya Naila masih bisa meyakinkan dirinya bahwa semua hanya kebetulan, kini ia mulai menyadari bahwa ia sedang ditempatkan dalam sebuah peran yang tidak pernah ia pilih. Bukan sebagai bagian dari keluarga, tetapi sebagai alasan dari setiap hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada satupun yang benar-benar berdiri di sampingnya untuk mengatakan bahwa semua itu tidak benar. Ketidakadaan seseorang yang membelanya membuat Naila semakin tenggelam dalam perasaan yang sulit ia jelaskan, bahkan saat ia mencoba terlihat kuat di depan semua orang. Ia tetap menjalankan rutinitas seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa, meskipun dalam hatinya ada sesuatu yang terus tergerus perlahan. Namun yang tidak ia duga, suasana tidak hanya berubah di dalam rumah, tetapi juga mulai terasa di luar, di lingkungan sekitar tempat mereka tinggal. Awalnya hanya tatapan sekilas dari tetangga yang terasa berbeda, lebih lama dari biasanya, seolah ingin membaca sesuatu dari dirinya. Kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan yang terdengar ringan, tetapi menyimpan nada penasaran yang tidak nyaman. Sudah betah tinggal di sini? Atau, gimana? Cocok sama keluarga suami? Kalimat-kalimat itu terdengar biasa, namun cara mereka mengucapkannya membuat Naila merasa sedang dinilai tanpa ia tahu apa yang sedang dibicarakan di belakangnya. Suatu sore, saat ia membeli kebutuhan dapur di warung dekat rumah, dua orang ibu-ibu yang berdiri tidak jauh darinya tiba-tiba berhenti berbicara saat Naila mendekat. Setelah ia berjalan menjauh, percakapan itu kembali terdengar, kali ini lebih pelan, tetapi cukup jelas untuk membuat langkahnya melambat. Ia tidak menangkap seluruh isi pembicaraan, tetapi ada satu kata yang membuat hatinya bergetar, sejak. Kata yang sama yang sering ia dengar di rumah, kini muncul di luar, seolah cerita tentang dirinya telah menyebar tanpa ia pernah diberi kesempatan untuk menjelaskan apapun. Naila pulang dengan langkah lebih pelan dari biasanya. Ia mencoba menenangkan diri, mengatakan pada dirinya bahwa mungkin ia hanya terlalu sensitif. Namun semakin ia menolak perasaan itu, semakin kuat rasa tidak nyaman yang muncul. Ia mulai merasa seperti seseorang yang sedang diawasi, bukan karena melakukan kesalahan, tetapi karena orang lain sudah lebih dulu percaya pada sesuatu yang belum tentu benar. Di rumah, suasana tidak jauh berbeda. Percakapan sering berhenti saat ia masuk ke ruangan. Beberapa hal yang dulu dibicarakan terbuka kini terasa disembunyikan. Arga semakin jarang berada di rumah, sibuk mencari pekerjaan, dan ketika pulang, ia terlihat lelah untuk sekedar bertanya bagaimana hari Naila. Ia tidak bermaksud mengabaikan, tetapi kehadirannya tidak lagi cukup untuk mengisi kekosongan yang Naila rasakan. Malam itu, Naila memutuskan keluar sebentar, berjalan tanpa tujuan yang jelas hingga sampai di musola kecil di ujung jalan. Tempat itu sepi,
hanya ada satu perempuan tua yang sedang duduk dengan tenang. Naila duduk di sudut, mencoba menenangkan pikirannya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia merasa tidak perlu berpura-pura kuat. Ia tidak berbicara, tetapi keheningan di tempat itu justru membuatnya merasa sedikit lebih didengar daripada dimanapun sebelumnya. Perasaan didengar tanpa harus berbicara itu justru membuat Naila semakin sadar betapa selama ini ia terlalu lama memendam semuanya sendirian. Ia duduk cukup lama di musala itu, hingga perempuan tua di dekatnya menoleh dengan senyum lembut yang tidak memaksa. Tidak ada pertanyaan berlebihan, hanya sapaan singkat yang terasa tulus. Naila membalas dengan anggukan pelan, lalu kembali tenggelam dalam pikirannya sendiri. Namun dari pertemuan singkat itu, ia membawa pulang satu hal yang sederhana. Rasa tenang yang sudah lama tidak ia rasakan. Saat kembali ke rumah, suasana terasa berbeda. Bukan lebih hangat, melainkan lebih kaku dari biasanya. Ibu Rini terlihat duduk di ruang tengah dengan wajah serius, sementara Mira berdiri di sampingnya, seolah sedang menunggu sesuatu. Arga juga ada di sana, duduk dengan posisi yang tidak nyaman, seperti seseorang yang tahu pembicaraan ini tidak akan mudah. Naila melangkah pelan, mencoba membaca situasi tanpa banyak bertanya. Ibu Rini membuka pembicaraan dengan nada yang lebih lembut dari biasanya, namun justru terasa lebih berat. Ia mengatakan bahwa keadaan rumah sedang tidak baik-baik saja, bahwa banyak hal yang harus dipikirkan, dan bahwa mungkin untuk sementara waktu akan lebih baik jika Naila kembali ke rumah orang tuanya. Kata-kata itu disusun rapi, tanpa nada tinggi, tanpa emosi yang meledak, tetapi maknanya sangat jelas. Naila tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Arga, berharap ada satu kalimat yang berbeda, satu penolakan, atau setidaknya tanda bahwa ia tidak sendirian dalam keputusan ini. Namun Arga hanya menunduk sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa ini mungkin jalan terbaik untuk sekarang. Kalimat itu terdengar hati-hati, seolah ingin menghindari kesalahan, tetapi justru menjadi hal yang paling melukai. Naila merasakan sesuatu runtuh dalam dirinya, bukan karena ia diminta pergi, tetapi karena ia tidak diperjuangkan untuk tetap tinggal. Ia menarik napas panjang, berusaha menjaga suaranya tetap stabil saat mengatakan bahwa ia mengerti. Malam itu, ia mengemasi barang-barangnya dengan tenang. Tidak banyak yang ia bawa, hanya pakaian dan beberapa barang pribadi yang memang miliknya. Tidak ada yang benar-benar membantu, tidak juga ada yang menahan. Saat ia menutup koper kecilnya, ia sempat berhenti sejenak, menatap kamar yang belum lama ia tempati. Mencoba mengingat apakah pernah ada momen di mana ia merasa benar-benar diterima di sana. Ketika ia melangkah keluar rumah keesokan paginya, langkahnya terasa ringan sekaligus berat. Ringan karena ia akhirnya keluar dari tekanan yang tidak terlihat, tetapi berat karena ia pergi tanpa kepastian kapan atau apakah ia akan kembali. Sejak saat itu, Naila bukan lagi seseorang yang berusaha menyesuaikan diri, melainkan seseorang yang telah dipisahkan dari tempat yang seharusnya ia sebut sebagai rumah. Perpisahan itu ternyata tidak hanya menjauhkan Naila dari rumah tersebut, tetapi juga memberinya ruang untuk melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Saat ia tiba di rumah ibunya, suasana yang ia rasakan sangat kontras. Tidak ada tatapan yang membuatnya merasa harus berhati-hati, tidak ada kalimat yang menyiratkan penilaian. Ibunya hanya menyambut dengan pelukan hangat tanpa banyak bertanya. Justru dari sikap sederhana itu, Naila hampir tidak mampu menahan emosinya. Ia tersenyum, mencoba terlihat baik-baik saja, meskipun hatinya masih penuh dengan perasaan yang belum selesai. Hari-hari pertama ia habiskan dengan beristirahat, membantu ibunya di rumah, dan mencoba mengembalikan ritme hidup yang sempat terasa kacau. Tidak ada tekanan untuk menjadi sempurna, tidak ada tuntutan untuk selalu benar. Namun justru dalam ketenangan itu, pikirannya mulai bekerja lebih jernih. Ia mulai mengingat kembali kejadian demi kejadian yang terjadi sejak ia pertama kali masuk ke rumah keluarga Arga. Hal-hal yang dulu terasa seperti kesalahan dirinya, kini mulai terlihat dari sudut pandang yang berbeda. Ia teringat bahwa warung Ibu Rini sebenarnya sudah mulai sepi, bahkan sebelum ia datang, karena banyak pembeli beralih ke tempat lain yang lebih modern. Ia juga ingat bagaimana Arga pernah bercerita tentang beberapa kesempatan kerja yang gagal ia dapatkan jauh sebelum mereka menikah. Bahkan, kejadian uang Mira yang sempat hilang pun akhirnya terbukti bukan karena siapa-siapa. Hanya kesalahan kecil yang dibesar-besarkan. Semua potongan kejadian itu mulai tersusun menjadi gambaran yang lebih jelas.
Naila duduk di teras rumah ibunya suatu sore, menatap jalanan yang tidak terlalu ramai. Angin berhembus pelan, membawa ketenangan yang sudah lama ia rindukan. Untuk pertama kalinya, ia mencoba jujur pada dirinya sendiri. Mungkin selama ini ia terlalu cepat menyalahkan diri, terlalu mudah percaya bahwa ia adalah sumber dari semua masalah itu. Padahal, ada banyak hal yang memang sudah terjadi bahkan sebelum ia hadir. Namun, meskipun pikirannya mulai memahami kenyataan, hatinya masih belum sepenuhnya tenang. Setiap kali ponselnya berdering dan nama Arga muncul, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Rindu, kecewa, dan harapan bercampur menjadi satu. Arga sering bertanya bagaimana keadaannya, mengatakan bahwa semua ini hanya sementara, dan meminta Naila untuk bersabar. Naila menjawab dengan sopan, tetapi tidak lagi dengan keyakinan yang sama seperti dulu. Kini, ia berada di persimpangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bertahan dengan harapan semuanya akan berubah, atau mulai melangkah dengan cara yang berbeda demi menjaga dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Naila menyadari bahwa keputusan yang akan ia ambil nanti bukan lagi tentang orang lain, tetapi tentang dirinya sendiri yang selama ini terlalu sering ia abaikan. Perpisahan itu ternyata tidak hanya menjauhkan Naila dari rumah tersebut, tetapi juga memberinya ruang untuk melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Saat ia tiba di rumah ibunya, suasana yang ia rasakan sangat kontras. Tidak ada tatapan yang membuatnya merasa harus berhati-hati, tidak ada kalimat yang menyiratkan penilaian. Ibunya hanya menyambut dengan pelukan hangat tanpa banyak bertanya. Justru dari sikap sederhana itu, Naila hampir tidak mampu menahan emosinya. Ia tersenyum, mencoba terlihat baik-baik saja, meskipun hatinya masih penuh dengan perasaan yang belum selesai. Hari-hari pertama ia habiskan dengan beristirahat, membantu ibunya di rumah, dan mencoba mengembalikan ritme hidup yang sempat terasa kacau. Tidak ada tekanan untuk menjadi sempurna, tidak ada tuntutan untuk selalu benar. Namun justru dalam ketenangan itu, pikirannya mulai bekerja lebih jernih. Ia mulai mengingat kembali kejadian demi kejadian yang terjadi sejak ia pertama kali masuk ke rumah keluarga Arga. Hal-hal yang dulu terasa seperti kesalahan dirinya, kini mulai terlihat dari sudut pandang yang berbeda. Ia teringat bahwa warung Ibu Rini sebenarnya sudah mulai sepi bahkan sebelum ia datang, karena banyak pembeli beralih ke tempat lain yang lebih modern. Ia juga ingat bagaimana Arga pernah bercerita tentang beberapa kesempatan kerja yang gagal ia dapatkan jauh sebelum mereka menikah. Bahkan kejadian uang Mira yang sempat hilang pun akhirnya terbukti bukan karena siapa-siapa, hanya kesalahan kecil yang dibesar-besarkan. Semua potongan kejadian itu mulai tersusun menjadi gambaran yang lebih jelas. Naila duduk di teras rumah ibunya suatu sore, menatap jalanan yang tidak terlalu ramai. Angin berhembus pelan, membawa ketenangan yang sudah lama ia rindukan. Untuk pertama kalinya, ia mencoba jujur pada dirinya sendiri. Mungkin selama ini ia terlalu cepat menyalahkan diri, terlalu mudah percaya bahwa ia adalah sumber dari semua masalah itu. Padahal, ada banyak hal yang memang sudah terjadi bahkan sebelum ia hadir. Namun meskipun pikirannya mulai memahami kenyataan, hatinya masih belum sepenuhnya tenang. Setiap kali ponselnya berdering dan nama Arga muncul, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Rindu, kecewa, dan harapan bercampur menjadi satu. Arga sering bertanya bagaimana keadaannya, mengatakan bahwa semua ini hanya sementara, dan meminta Naila untuk bersabar. Naila menjawab dengan sopan, tetapi tidak lagi dengan keyakinan yang sama seperti dulu. Kini ia berada di persimpangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bertahan dengan harapan semuanya akan berubah, atau mulai melangkah dengan cara yang berbeda demi menjaga dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Naila menyadari bahwa keputusan yang akan ia ambil nanti bukan lagi tentang orang lain, tetapi tentang dirinya sendiri yang selama ini terlalu sering ia abaikan. Kesadaran itu membuat Naila mulai lebih berhati-hati dalam menilai kembali semua yang pernah ia alami, seolah ia sedang menyusun ulang cerita hidupnya dari awal dengan sudut pandang yang lebih jujur. Ia tidak lagi terburu-buru menyimpulkan, melainkan mencoba melihat setiap kejadian dengan kepala yang lebih tenang. Di tengah proses itu, kehadiran seseorang yang tidak ia duga justru membuka pemahaman yang lebih dalam. Suatu sore, ketika Naila sedang menyapu halaman rumah ibunya, ia melihat sosok yang tidak asing berjalan mendekat. Perempuan tua yang ia temui di musola beberapa hari lalu, berdiri di depan pagar dengan senyum yang sama, tenang dan tidak menghakimi.
Naila menyambutnya dengan sedikit terkejut, namun juga merasa hangat. Mereka duduk di teras, berbincang ringan pada awalnya, hingga akhirnya pembicaraan mengarah pada hal-hal yang selama ini dipendam Naila. Tanpa perlu banyak dorongan, Naila mulai bercerita. Ia tidak menyampaikan semuanya dengan detail, tetapi cukup untuk menggambarkan apa yang ia rasakan selama ini. Perempuan itu, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Bu Salma, mendengarkan tanpa menyela. Sesekali ia mengangguk, seolah memahami tanpa perlu penjelasan panjang. Setelah Naila selesai, Bu Salma menarik napas pelan, lalu mengatakan sesuatu yang sederhana, namun terasa tepat mengenai inti masalah. Ia menjelaskan bahwa dalam banyak keluarga, terutama yang sedang menghadapi tekanan, sering muncul kecenderungan untuk mencari seseorang yang bisa dijadikan alasan atas semua hal yang tidak berjalan baik. Bukan karena orang itu benar-benar bersalah, tetapi karena lebih mudah menunjuk satu arah daripada menghadapi kenyataan yang lebih rumit. Naila terdiam mendengar penjelasan itu. Ia tidak langsung membantah, tetapi juga tidak langsung menerima. Ia hanya mencoba mencerna setiap kata yang baru saja ia dengar. Bu Salma melanjutkan bahwa kehadiran orang baru dalam sebuah keluarga seringkali menjadi titik yang mudah disalahartikan. Perubahan kecil yang sebenarnya sudah lama terjadi bisa tiba-tiba terlihat seolah muncul bersamaan dengan kedatangan orang tersebut. Dari situlah muncul kesimpulan yang terbentuk tanpa benar-benar diuji kebenarannya. Naila mulai mengingat kembali semua kejadian yang ia alami, dan untuk pertama kalinya, ia melihat pola yang selama ini tidak ia sadari. Percakapan itu tidak berlangsung lama, tetapi cukup untuk meninggalkan kesan yang mendalam. Setelah Bu Salma pamit, Naila duduk sendirian di teras, memandangi jalan yang mulai sepi. Dalam hatinya, ada sesuatu yang berubah. Bukan kemarahan, bukan juga kesedihan, tetapi semacam kejelasan yang perlahan muncul. Ia mulai memahami bahwa apa yang ia alami bukan sepenuhnya tentang dirinya, melainkan tentang cara orang lain menghadapi keadaan mereka sendiri. Dan dari pemahaman itu, muncul satu pertanyaan baru yang jauh lebih penting dari sebelumnya. Jika selama ini ia diposisikan dalam cerita yang tidak benar, apakah ia akan terus diam atau mulai berdiri untuk menentukan perannya sendiri? Pertanyaan itu terus mengendap dalam pikirannya, namun tanpa ia sadari, di tempat lain justru mulai muncul keretakan yang selama ini tertutup oleh kebiasaan menyalahkan. Di rumah keluarga Arga, suasana tidak serta-merta menjadi lebih baik setelah kepergian Naila. Justru yang terjadi sebaliknya, ketegangan yang dulu terasa samar, kini mulai muncul ke permukaan dengan cara yang lebih jelas. Warung milik Ibu Rini masih belum menunjukkan perubahan berarti, pelanggan tetap tidak kembali, dan usaha yang dijalankan terasa semakin berat. Mira yang biasanya jarang ikut campur, mulai sering mengeluh, mengatakan bahwa keadaan tidak kunjung membaik, meskipun Naila sudah tidak tinggal di sana. Kalimat itu sempat membuat Ibu Rini terdiam, tetapi ia tidak langsung menanggapi. Ia hanya mengalihkan pembicaraan, seolah tidak ingin membahas hal yang mulai terasa janggal. Di sisi lain, Arga mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam rumahnya sendiri. Sepi yang dulu ia kira akan membawa ketenangan, justru terasa menekan. Tidak ada lagi suara langkah pagi yang terburu-buru di dapur, tidak ada lagi seseorang yang diam-diam memastikan semua kebutuhan rumah terpenuhi tanpa diminta. Hal-hal kecil yang dulu ia anggap biasa, kini terasa hilang. Dan ia mulai menyadari bahwa selama ini, ada banyak hal yang berjalan dengan baik tanpa ia benar-benar memperhatikan siapa yang mengerjakannya. Suatu malam, saat ia mencari sesuatu di dapur, Arga menemukan sebuah buku kecil yang terselip di dalam laci. Awalnya ia mengira itu hanya catatan biasa, tetapi ketika ia membukanya, ia mulai melihat sesuatu yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Di dalamnya terdapat daftar pengeluaran rumah, catatan belanja, serta beberapa rencana sederhana untuk membantu usaha warung agar lebih teratur. Tulisan itu rapi, penuh perhitungan, dan jelas dibuat dengan niat membantu. Arga membaca halaman demi halaman dengan perasaan yang semakin berat. Ia menemukan catatan kecil tentang bagaimana menghemat bahan, ide untuk menarik pembeli baru, bahkan pengingat untuk membeli kebutuhan ayahnya saat kondisi beliau menurun. Semua itu ditulis tanpa pernah dibicarakan, tanpa pernah ditunjukkan, seolah memang tidak pernah dimaksudkan untuk diketahui. Saat itu, untuk pertama kalinya, Arga merasa ada sesuatu yang salah dengan cara ia melihat semua yang telah terjadi. Ia mulai mengingat kembali sikap Naila selama ini. Bagaimana ia lebih sering diam, bagaimana ia tetap melakukan banyak hal meskipun tidak pernah diminta.
Perlahan, keyakinan yang selama ini ia pegang mulai goyah. Dan di tengah keheningan dapur malam itu, Arga menyadari satu hal yang tidak bisa lagi ia abaikan. Mungkin selama ini bukan Naila yang menjadi sumber masalah, melainkan cara mereka semua memilih untuk tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kesadaran itu tidak berhenti di malam itu saja. Justru semakin dalam ketika Arga kembali membuka lembar demi lembar catatan yang ia temukan. Ia duduk lebih lama di dapur, membaca dengan perlahan, mencoba memahami setiap tulisan yang selama ini tidak pernah ia perhatikan. Ada rincian sederhana tentang pengeluaran harian, ada juga catatan kecil tentang barang yang perlu dibeli untuk menjaga warung tetap berjalan. Namun yang paling membuatnya terdiam adalah bagian-bagian yang ditulis dengan tinta yang sedikit berbeda, seolah dibuat di waktu yang berbeda pula. Di sana tertulis beberapa pengeluaran yang tidak pernah ia ketahui, seperti pembelian obat untuk ayahnya saat kondisi beliau menurun, juga beberapa kebutuhan rumah yang ternyata ditutupi menggunakan uang pribadi. Tidak ada tanda bahwa hal itu pernah diminta kembali, tidak ada keluhan yang dituliskan, hanya catatan kecil yang menunjukkan bahwa semua itu dilakukan dengan kesadaran penuh. Arga menutup buku itu perlahan, lalu menatap kosong ke arah meja yang kini terasa berbeda. Pikirannya mulai menyusun kembali potongan kejadian yang selama ini ia anggap biasa. Ia teringat bagaimana Naila sering berada di dapur lebih lama dari yang diperlukan. Bagaimana ia sesekali terlihat mencatat sesuatu saat semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Semua hal kecil itu kini memiliki arti yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Ia mulai memahami bahwa selama ini ada banyak usaha yang dilakukan tanpa suara, tanpa harapan untuk dipuji. Keesokan harinya, Arga mencoba memperhatikan keadaan rumah dengan lebih teliti. Ia melihat bagaimana warung masih berjalan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, tanpa perubahan berarti. Ia juga mulai memperhatikan bahwa beberapa ide yang pernah disampaikan Naila dulu sempat diabaikan begitu saja. Kini, tanpa kehadiran Naila, semua itu terasa seperti kesempatan yang terlewat. Mira yang kebetulan melihat Arga memegang buku catatan itu sempat bertanya. Arga tidak langsung menjelaskan, tetapi ia memberikan buku tersebut untuk dibaca. Mira membuka dengan ragu, lalu semakin lama wajahnya berubah. Ia membaca dengan perlahan, sesekali berhenti, seolah mencoba memastikan bahwa apa yang ia lihat benar adanya. Tidak ada yang mengatakan apapun untuk beberapa saat. Tetapi suasana di antara mereka terasa berbeda. Untuk pertama kalinya, ada keraguan yang muncul, bukan terhadap Naila, melainkan terhadap keyakinan yang selama ini mereka pegang bersama. Hal-hal yang dulu terasa masuk akal, kini mulai dipertanyakan. Dan semakin mereka mencoba memahami, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang selama ini mereka abaikan begitu saja. Di tengah perubahan cara pandang itu, Arga mulai menyadari bahwa kebenaran tidak selalu datang dalam bentuk yang besar. Kadang, ia tersembunyi dalam hal-hal kecil yang tidak pernah dianggap penting. Dan ketika akhirnya terlihat, dampaknya justru mampu mengguncang semua yang selama ini diyakini tanpa pernah dipertanyakan. Guncangan itu tidak hanya mengubah cara Arga melihat masa lalu, tetapi juga mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang selama ini selalu ia hindari. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak bisa lagi hanya diam dan berharap semuanya membaik dengan sendirinya. Pikirannya terus kembali pada satu hal, Naila. Bukan sebagai seseorang yang pernah ia tinggalkan di tengah situasi sulit, tetapi sebagai orang yang selama ini tidak pernah benar-benar ia pahami. Tanpa banyak rencana, Arga memutuskan untuk menemui Naila. Perjalanan menuju rumah ibu Naila terasa lebih panjang dari biasanya, meskipun jaraknya tidak jauh. Ia memikirkan banyak hal, mencoba menyusun kata-kata yang tepat, tetapi setiap kalimat yang muncul terasa tidak cukup untuk menggambarkan apa yang ingin ia sampaikan. Sesampainya di sana, ia berdiri beberapa saat di depan pintu sebelum akhirnya mengetuk dengan pelan. Naila yang membuka pintu terlihat terkejut, tetapi tidak menunjukkan emosi berlebihan. Ia mempersilahkan Arga masuk dengan sikap yang tenang, berbeda dari sebelumnya. Tidak ada senyum yang dipaksakan, tidak juga raut wajah yang menunggu penjelasan. Mereka duduk berhadapan, dengan jarak yang terasa lebih dari sekadar ruang di antara dua kursi. Arga mulai berbicara, menjelaskan apa yang ia temukan, apa yang ia sadari, dan bagaimana ia mulai memahami kesalahan yang telah terjadi. Ia meminta maaf, bukan hanya atas keputusan yang diambil, tetapi juga atas sikapnya yang selama ini memilih diam. Naila mendengarkan tanpa menyela. Tatapannya tenang, tetapi tidak mudah ditembus. Ia tidak langsung menjawab, seolah sedang mempertimbangkan setiap kata yang baru saja ia dengar. Setelah beberapa saat, Naila akhirnya berbicara. Suaranya tidak tinggi, tetapi jelas.
Ia mengatakan bahwa yang paling menyakitkan bukanlah tuduhan dari orang lain, melainkan sikap Arga yang tidak pernah benar-benar berdiri di sisinya. Ia tidak meminta pembelaan yang berlebihan, hanya ingin didengar dan dipercaya. Namun selama ini, hal itu tidak pernah ia dapatkan. Arga mencoba menjelaskan bahwa ia tidak tahu harus berbuat apa saat itu, bahwa ia takut membuat keadaan semakin rumit. Namun Naila menggeleng pelan. Ia mengatakan bahwa dalam sebuah hubungan, diam bukan selalu pilihan yang aman. Terkadang, diam justru menjadi bentuk ketidakpedulian yang paling menyakitkan. Percakapan itu tidak berlangsung dengan emosi yang meledak, tetapi justru terasa lebih dalam karena kejujuran yang akhirnya muncul. Tidak ada yang meninggikan suara, tidak ada yang saling menyalahkan secara langsung, tetapi setiap kalimat yang diucapkan membawa beban yang selama ini disimpan terlalu lama. Pertemuan itu tidak menghasilkan keputusan instan. Tidak ada janji untuk langsung kembali, tidak juga penolakan yang tegas. Namun satu hal yang jelas, hubungan mereka tidak lagi berada di tempat yang sama seperti sebelumnya. Kini, keduanya berdiri dengan kesadaran baru, bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya bukan hanya ditentukan oleh perasaan, tetapi juga oleh keberanian untuk berubah. Kesadaran baru itu tidak hanya dirasakan oleh Arga, tetapi perlahan mulai menyentuh orang lain di dalam rumah yang selama ini dipenuhi keyakinan sepihak. Mira, yang sebelumnya hanya mengikuti arus, mulai merasakan ada yang tidak selaras antara apa yang mereka percayai dan kenyataan yang terjadi. Ia mencoba mengingat kembali kejadian-kejadian yang pernah ia alami sendiri, terutama saat ia kehilangan uang tabungannya. Dulu, ia begitu yakin ada sesuatu yang aneh, namun sekarang ia mulai mempertanyakan kembali pikirannya saat itu. Suatu hari, Mira pergi ke warung grosir tempat ibunya biasa mengambil barang dagangan. Di sana, ia tidak sengaja mendengar percakapan antara pemilik warung dan pelanggan lain yang membahas kondisi usaha kecil di sekitar lingkungan mereka. Mereka menyebutkan bahwa banyak warung mengalami penurunan karena munculnya toko yang lebih besar dengan harga yang lebih bersaing. Mira terdiam mendengar itu. Penjelasan sederhana tersebut terasa jauh lebih masuk akal dibandingkan dengan anggapan yang selama ini ia dengar di rumah. Dalam perjalanan pulang, pikirannya terus dipenuhi berbagai pertanyaan. Ia mulai menghubungkan hal itu dengan kondisi warung ibunya yang memang sudah lama terlihat menurun, bahkan sebelum Naila tinggal bersama mereka. Sesampainya di rumah, ia membuka kembali beberapa barang lama miliknya. Tanpa sengaja, ia menemukan uang yang dulu sempat ia cari di sela-sela buku yang jarang ia buka. Saat itu juga, wajahnya berubah. Ia teringat bagaimana dulu suasana rumah menjadi tegang hanya karena kesalahan kecil yang sebenarnya berasal dari dirinya sendiri. Mira duduk diam cukup lama, mencoba mencerna semuanya. Rasa bersalah mulai muncul, bukan hanya karena kesalahannya, tetapi juga karena ia tidak pernah benar-benar mencoba memahami keadaan secara utuh. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu cepat mengikuti kesimpulan yang dibentuk oleh situasi, tanpa mencari tahu kebenarannya. Di ruang tengah, ia melihat ibunya sedang duduk sendiri. Untuk pertama kalinya, Mira merasa ragu untuk berbicara, tetapi akhirnya ia tetap mendekat. Ia mulai menceritakan apa yang ia dengar di warung grosir, juga tentang uang yang ternyata ia temukan kembali. Ibu Rini tidak langsung menanggapi. Ia hanya mendengarkan dengan wajah yang sulit ditebak. Suasana menjadi sunyi. Tidak ada bantahan, tetapi juga tidak ada pengakuan. Namun dari cara Ibu Rini mengalihkan pandangan, Mira tahu bahwa apa yang ia sampaikan tidak sepenuhnya diabaikan. Ada sesuatu yang mulai bergeser, meskipun belum sepenuhnya terlihat. Di tengah keheningan itu, Mira mulai memahami bahwa kebenaran tidak selalu datang dari dalam rumah. Kadang justru orang luar yang tidak terlibat secara emosional bisa melihat sesuatu dengan lebih jernih. Dan dari situlah, perlahan, keyakinan yang selama ini dianggap pasti mulai kehilangan pijakannya. Pijakan yang mulai goyah itu akhirnya mendorong Arga untuk tidak lagi menunda sesuatu yang selama ini ia hindari. Ia tahu bahwa jika dibiarkan, semua akan kembali tenggelam dalam kebiasaan lama, seolah tidak pernah ada yang berubah. Sore itu, saat semua orang berada di rumah, Arga mengumpulkan keberanian untuk memulai percakapan yang tidak mudah. Ia duduk di ruang tengah bersama Ibu Rini dan Mira, dengan suasana yang terasa lebih tegang dari biasanya. Tidak ada pembuka yang panjang, Arga langsung masuk pada hal yang selama ini mengganjal pikirannya. Ia mulai menceritakan apa yang ia temukan dari buku catatan milik Naila,
bagaimana selama ini ada banyak hal yang dilakukan tanpa pernah diketahui. Ia juga menyampaikan bahwa beberapa kejadian yang dianggap aneh ternyata memiliki penjelasan yang jauh lebih masuk akal. Ibu Rini mendengarkan tanpa menyela, tetapi wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan. Ia beberapa kali mencoba memotong pembicaraan, seolah ingin menghentikan arah percakapan yang mulai berubah. Namun kali ini Arga tidak berhenti. Ia melanjutkan dengan suara yang lebih tegas dari biasanya, sesuatu yang jarang ia lakukan di hadapan ibunya sendiri. Ia mengatakan bahwa tidak semua hal buruk yang terjadi bisa disederhanakan dengan menunjuk satu orang. Ia mengingatkan bahwa kondisi warung memang sudah lama menurun, bahwa kegagalan dalam pekerjaan bukan sesuatu yang baru, dan bahwa kejadian-kejadian kecil yang terjadi tidak selalu memiliki hubungan satu sama lain. Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi cukup untuk membuat suasana berubah. Mira yang duduk di samping hanya diam, tetapi sesekali mengangguk pelan, seolah membenarkan apa yang disampaikan Arga. Ia juga menambahkan tentang apa yang ia temukan sendiri, termasuk kesalahannya terkait uang yang dulu sempat ia cari. Pengakuan itu membuat suasana semakin hening. Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Ibu Rini menatap ke arah lain, seolah mencoba menghindari kenyataan yang mulai terlihat jelas. Namun sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, suara ayah Arga terdengar dari kursi di sudut ruangan. Dengan nada pelan namun tegas, ia mengatakan bahwa selama ini Naila tidak pernah membuat masalah. Justru sebaliknya, ia sering membantu tanpa banyak bicara. Semua mata tertuju padanya. Ia bukan orang yang sering ikut dalam percakapan seperti ini, sehingga setiap kata yang ia ucapkan terasa memiliki bobot tersendiri. Tidak ada penjelasan panjang, hanya pernyataan sederhana yang cukup untuk menggugurkan banyak anggapan. Suasana ruang tengah berubah menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang berani langsung menanggapi. Namun dari ekspresi yang terlihat, jelas bahwa sesuatu telah bergeser. Keyakinan yang selama ini dipegang bersama mulai retak, digantikan oleh kenyataan yang tidak bisa lagi diabaikan begitu saja. Perubahan yang mulai terasa di dalam rumah itu ternyata belum cukup untuk langsung memperbaiki semua yang telah terjadi, terutama bagi Naila yang sudah lebih dulu terluka. Meskipun kebenaran perlahan muncul dan sikap keluarga Arga mulai bergeser, bukan berarti semua bisa kembali seperti semula dengan mudah. Luka yang ia rasakan tidak hanya berasal dari satu kejadian, tetapi dari rangkaian perasaan yang dipendam terlalu lama. Beberapa hari setelah percakapan di ruang tengah itu, Arga datang kembali menemui Naila. Kali ini tidak sendiri. Ibu Rini dan Mira ikut bersamanya. Kehadiran mereka membuat suasana menjadi canggung sejak awal. Naila tidak menunjukkan penolakan, tetapi juga tidak menyambut dengan kehangatan seperti dulu. Ia mempersilahkan mereka duduk, lalu menunggu apa yang ingin disampaikan. Ibu Rini terlihat lebih tenang dari sebelumnya, meskipun jelas ada rasa tidak nyaman dalam dirinya. Ia mencoba berbicara dengan hati-hati, mengakui bahwa selama ini ia terlalu cepat menarik kesimpulan tanpa benar-benar memahami keadaan. Kata-katanya tidak panjang, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa ada penyesalan yang mulai muncul. Mira juga ikut meminta maaf, mengakui bahwa ia tidak pernah benar-benar mencoba melihat dari sudut pandang Naila. Naila mendengarkan semuanya tanpa menyela. Wajahnya tetap tenang, tetapi tatapannya tidak lagi sama seperti dulu. Ia tidak terlihat marah, namun juga tidak langsung luluh. Setelah mereka selesai berbicara, ia menarik napas pelan sebelum akhirnya memberikan jawaban. Ia mengatakan bahwa ia menghargai keberanian mereka untuk datang dan mengakui kesalahan. Namun ia juga menjelaskan bahwa apa yang ia rasakan tidak bisa hilang begitu saja. Ia tidak menolak untuk memperbaiki hubungan, tetapi ia juga tidak ingin kembali ke situasi yang sama tanpa adanya perubahan yang jelas. Ia membutuhkan waktu, bukan untuk menjauh, tetapi untuk memastikan bahwa dirinya tidak kembali berada di posisi yang sama seperti sebelumnya. Bagi Naila, kembali bukan hanya soal fisik, tetapi tentang rasa aman yang selama ini tidak ia rasakan. Arga memahami hal itu, meskipun terlihat kecewa karena tidak mendapatkan jawaban yang ia harapkan. Namun kali ini ia tidak memaksa, ia hanya mengangguk, menerima keputusan Naila dengan lebih lapang. Ia mulai menyadari bahwa memperbaiki sesuatu tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Pertemuan itu berakhir tanpa kepastian yang jelas, tetapi dengan satu hal yang berbeda dari sebelumnya, kejujuran. Tidak ada lagi kata-kata yang ditahan, tidak ada lagi perasaan yang disembunyikan. Meskipun jalan ke depan masih belum pasti, setidaknya kini semua pihak mulai berdiri di atas pemahaman yang sama. Dan bagi Naila, ini adalah titik di mana ia benar-benar dihadapkan pada pilihan sulit.
bukan hanya tentang kembali atau tidak, tetapi tentang bagaimana ia ingin dihargai dalam hidup yang akan ia jalani ke depan. Keputusan itu tidak bisa lagi ditunda, karena semakin lama Naila diam, semakin ia merasa dirinya kembali tenggelam dalam keraguan yang sama seperti sebelumnya. Kali ini ia memilih untuk tidak terburu-buru menentukan arah, tetapi memastikan bahwa langkah yang ia ambil benar-benar berasal dari kesadarannya sendiri. Ia tidak lagi ingin sekedar mengikuti keadaan atau memenuhi harapan orang lain tanpa memikirkan dirinya. Hari-hari berikutnya diisi dengan sesuatu yang berbeda. Naila mulai membantu temannya yang memiliki usaha catering kecil. Awalnya hanya sekedar mengisi waktu, tetapi perlahan ia menemukan kembali rasa percaya diri yang sempat hilang. Ia terlibat dalam menyiapkan pesanan, mengatur bahan, hingga berkomunikasi dengan pelanggan. Hal-hal sederhana itu membuatnya merasa dihargai, bukan karena ia harus sempurna, tetapi karena ia berusaha. Lingkungan baru itu memberikan ruang yang selama ini tidak ia dapatkan. Tidak ada yang membandingkan, tidak ada yang mengaitkan setiap kesalahan dengan sesuatu yang lebih besar. Jika ada kekurangan, dibicarakan dengan cara yang membangun, bukan dijadikan alasan untuk menyalahkan. Dari sana, Naila mulai menyadari bahwa selama ini ia terbiasa menahan diri terlalu dalam, hingga lupa bagaimana rasanya menjadi diri sendiri tanpa rasa takut. Di sisi lain, Arga tidak berhenti mencoba. Ia tidak lagi datang dengan harapan agar Naila segera kembali, melainkan menunjukkan perubahan melalui tindakan nyata. Ia mulai membantu memperbaiki sistem di warung ibunya, mencoba menerapkan beberapa ide yang dulu sempat diabaikan. Ia juga lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan keluarganya, sesuatu yang sebelumnya jarang ia lakukan. Setiap kali mereka bertemu, suasana tidak lagi penuh tekanan seperti dulu. Percakapan mereka lebih tenang, meskipun masih ada jarak yang belum sepenuhnya hilang. Arga tidak lagi memaksa, dan Naila tidak lagi menghindar. Keduanya mulai belajar untuk saling memahami tanpa harus mengorbankan diri masing-masing. Suatu sore, setelah menyelesaikan pesanan catering, Naila duduk sejenak sambil memperhatikan aktivitas di sekitarnya. Ia melihat dirinya yang sekarang dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi merasa sebagai seseorang yang harus terus membuktikan diri, tetapi sebagai seseorang yang berhak menentukan bagaimana ia ingin diperlakukan. Dari titik itu, Naila mulai mengerti bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari tempat yang sama seperti yang pernah ia harapkan. Kadang, ia justru muncul saat seseorang berani mengambil jarak untuk menemukan kembali dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini terjadi, Naila merasa bahwa ia tidak lagi berjalan dalam ketidakpastian, melainkan sedang membangun arah yang benar-benar ia pilih sendiri. Arah yang mulai ia bangun itu ternyata juga berjalan seiring dengan perubahan yang perlahan terjadi di rumah keluarga Arga. Meskipun tidak langsung terlihat besar, pergeseran sikap di dalam rumah itu mulai terasa dari hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah diperhatikan. Ibu Rini, yang dulu cenderung menutup diri dari pendapat orang lain, kini mulai mencoba mendengarkan, meskipun masih terlihat canggung. Mira mengambil langkah lebih dulu dengan mencoba membantu warung secara aktif. Ia memanfaatkan ponselnya untuk mempromosikan dagangan melalui media sosial, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan. Ia memotret produk sederhana yang dijual, menuliskan keterangan dengan lebih menarik, dan perlahan mulai mendapatkan perhatian dari lingkungan sekitar. Tidak langsung ramai, tetapi cukup untuk memberikan harapan bahwa usaha itu masih bisa berkembang. Ayah Arga juga mulai mendapatkan perhatian yang lebih baik. Jadwal kerjanya tidak lagi dipaksakan seperti sebelumnya, dan kondisi kesehatannya perlahan membaik karena suasana rumah yang tidak lagi dipenuhi ketegangan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu terasa lebih tenang, bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena tidak ada lagi kebiasaan untuk saling menyalahkan. Arga sendiri berusaha menjaga perubahan itu tetap berjalan. Ia tidak lagi menghindari percakapan sulit, melainkan mencoba menyelesaikan satu persatu dengan cara yang lebih terbuka. Ia juga mulai mengatur waktu dengan lebih baik antara mencari pekerjaan dan membantu keluarga, sesuatu yang sebelumnya sering ia abaikan. Suatu hari, Arga menghubungi Naila dan mengajaknya datang, bukan untuk membicarakan keputusan besar, tetapi sekadar melihat keadaan yang kini mulai berubah. Naila sempat ragu, namun akhirnya ia memutuskan untuk datang. Saat ia melangkah masuk ke rumah itu, perasaannya berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi tekanan yang langsung terasa, meskipun kenangan lama masih tersimpan. Ia melihat dapur yang dulu menjadi tempatnya merasa paling lelah, kini terlihat lebih rapi. Mira menyapanya dengan senyum yang lebih tulus, tanpa rasa canggung yang berlebihan.
Ibu Rini menyambutnya dengan sikap yang lebih hati-hati, seolah tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Tidak banyak kata yang diucapkan, tetapi dari cara mereka memperlakukan Naila, terlihat bahwa ada usaha untuk berubah. Naila tidak langsung merasa semuanya telah membaik. Ia tetap menjaga jarak, tetapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena ingin melihat apakah perubahan ini benar-benar bertahan. Ia mengamati, mendengarkan, dan mencoba merasakan suasana tanpa terburu-buru mengambil kesimpulan. Dari kunjungan singkat itu, Naila menyadari bahwa perubahan memang tidak datang secara instan. Ia membutuhkan waktu, usaha, dan kemauan dari semua pihak. Dan meskipun perjalanan mereka masih panjang, setidaknya kini ada tanda bahwa rumah yang dulu terasa menekan perlahan sedang belajar menjadi tempat yang lebih layak untuk kembali. Tanda-tanda perubahan itu membuat Naila mulai mempertimbangkan sesuatu yang dulu ia hindari. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia ingin memastikan bahwa langkah berikutnya tidak mengulang kesalahan yang sama. Ia tidak lagi melihat kepulangan sebagai kewajiban, melainkan sebagai pilihan yang harus dipikirkan dengan matang. Perasaan ragu masih ada, tetapi kali ini tidak menguasainya seperti sebelumnya. Beberapa hari setelah kunjungan itu, Arga kembali menemuinya. Tidak ada tekanan dalam pertemuan tersebut, tidak juga permintaan yang terburu-buru. Mereka berbicara dengan lebih tenang, membahas hal-hal yang sebelumnya sering dihindari. Arga tidak lagi mencoba meyakinkan dengan kata-kata saja, tetapi menunjukkan bagaimana ia telah berubah dalam cara berpikir dan bersikap. Ia mengakui bahwa selama ini ia terlalu takut menghadapi konflik, hingga tanpa sadar membiarkan orang yang ia sayangi merasa sendirian. Naila mendengarkan dengan lebih terbuka. Ia tidak lagi menutup diri seperti sebelumnya, tetapi juga tidak langsung memberi jawaban. Ia menjelaskan bahwa ia tidak menolak untuk kembali bersama Arga, tetapi ia memiliki satu hal yang tidak bisa ditawar. Ia tidak ingin kembali ke lingkungan yang sama dengan pola yang dulu pernah terjadi. Bagi Naila, perubahan bukan hanya soal sikap sementara, tetapi tentang menciptakan ruang yang benar-benar aman untuk dirinya. Arga memahami maksud itu. Ia tidak langsung menjawab, tetapi terlihat berpikir cukup lama sebelum akhirnya mengangguk. Ia mengatakan bahwa jika itu yang dibutuhkan, ia bersedia memulai dari awal bersama Naila. Bahkan jika itu berarti mereka harus tinggal terpisah dari keluarganya. Keputusan itu tidak mudah, tetapi kali ini Arga tidak ingin kembali memilih jalan yang membuat keadaan semakin rumit. Kesepakatan itu tidak diucapkan dengan cara yang dramatis, tetapi terasa kuat karena lahir dari pemahaman yang sama. Mereka tidak sedang mencoba mengulang masa lalu, melainkan membangun sesuatu yang baru dengan pengalaman yang sudah mereka lalui. Tidak ada janji berlebihan, hanya komitmen untuk saling menjaga dengan cara yang lebih dewasa. Beberapa waktu kemudian, Arga menemukan sebuah rumah kecil yang sederhana. Tidak besar, tidak mewah, tetapi cukup untuk memulai kehidupan yang lebih tenang. Saat Naila pertama kali melihat tempat itu, ia tidak langsung merasa yakin. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Bukan tentang bangunannya, melainkan tentang perasaan bahwa ia tidak lagi dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan sesuatu yang tidak sehat. Langkah itu menjadi awal dari perjalanan baru, bukan karena semua masalah telah selesai, tetapi karena mereka memilih untuk tidak mengulang cara lama dalam menghadapi kehidupan. Dan untuk pertama kalinya, jalan pulang yang ditempuh Naila bukan lagi karena keadaan, melainkan karena ia sendiri yang memilihnya. Pilihan yang ia ambil itu perlahan membawa Naila ke fase kehidupan yang terasa jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Hari-harinya kini diisi dengan rutinitas baru yang sederhana, namun memberi rasa nyaman yang selama ini ia cari. Rumah kecil yang mereka tempati bersama Arga mungkin tidak luas, tetapi cukup untuk menciptakan suasana yang hangat tanpa tekanan dari luar. Tidak ada lagi tatapan yang membuatnya merasa harus berhati-hati, tidak ada lagi perasaan seperti orang asing di tempat sendiri. Hubungan Naila dan Arga juga mulai berubah ke arah yang lebih sehat. Mereka belajar berbicara tanpa menunggu masalah menjadi besar, saling mendengarkan tanpa terburu-buru menyimpulkan. Arga yang dulu cenderung diam kini lebih berani menyampaikan apa yang ia pikirkan, sementara Naila tidak lagi memendam semuanya sendiri. Mereka tidak menjadi pasangan yang sempurna, tetapi mereka mulai menjadi pasangan yang saling memahami. Sesekali Naila kembali mengunjungi rumah keluarga Arga. Kunjungan itu tidak lagi dipenuhi kecanggungan seperti sebelumnya. Mira menyambutnya dengan sikap yang lebih terbuka, sering mengajaknya berbincang ringan atau meminta pendapat tentang hal-hal kecil. Ibu Rini juga terlihat berusaha menunjukkan perhatian dengan caranya sendiri, meskipun masih terasa hati-hati.
Tidak ada pembicaraan langsung tentang masa lalu, tetapi dari perubahan sikap yang terlihat, Naila bisa merasakan bahwa ada penyesuaian yang sedang diusahakan. Ayah Arga tampak lebih sehat dibandingkan sebelumnya. Ia lebih sering duduk santai di depan rumah, menikmati waktu tanpa terburu-buru. Saat Naila datang, ia selalu menyapanya dengan hangat, seolah ingin menunjukkan bahwa kehadirannya memang dihargai. Hal-hal kecil seperti itu membuat suasana menjadi lebih ringan, tanpa perlu banyak kata. Naila tidak lagi datang dengan perasaan tertekan. Ia mampu berada di sana tanpa merasa harus membuktikan apapun. Ia membantu jika diperlukan, berbicara seperlunya, lalu pulang tanpa membawa beban yang dulu selalu mengikutinya. Dari jarak yang kini lebih sehat, ia bisa melihat perubahan itu dengan lebih jernih. Dalam dirinya, ada ketenangan yang perlahan tumbuh. Ia tidak lagi terikat pada masa lalu yang menyakitkan, tetapi juga tidak melupakannya sepenuhnya. Ia memahami bahwa semua yang terjadi telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih sadar akan nilai dirinya. Dan di titik itu, Naila mulai menyadari bahwa tidak semua hubungan harus kembali seperti semula untuk bisa membaik. Kadang, justru dengan memberi ruang dan waktu, setiap orang bisa belajar memahami satu sama lain dengan cara yang lebih dewasa, tanpa harus mengulang kesalahan yang sama. Pemahaman yang tumbuh perlahan itu akhirnya membuka jalan bagi sesuatu yang selama ini tertahan, yaitu keberanian untuk mengakui kesalahan secara jujur. Suatu malam, keluarga Arga berkumpul dalam suasana yang lebih santai dari biasanya. Tidak ada acara khusus, hanya makan bersama yang direncanakan sederhana, tetapi terasa berbeda karena semua orang hadir dengan perasaan yang lebih terbuka. Naila datang bersama Arga, duduk di antara mereka tanpa rasa canggung yang dulu sering muncul. Percakapan dimulai dengan hal-hal ringan, membahas aktivitas sehari-hari, perkembangan warung, dan rencana kecil ke depan. Namun di tengah suasana itu, Ibu Rini tiba-tiba terdiam lebih lama dari biasanya. Ia menatap meja makan, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang tidak mudah. Dengan suara pelan, ia akhirnya mulai berbicara. Ia mengakui bahwa selama ini ia terlalu cepat mengambil kesimpulan saat menghadapi masalah. Ia merasa takut kehilangan kendali atas keadaan rumah, dan tanpa sadar mencari seseorang yang bisa ia jadikan alasan atas semua yang tidak berjalan sesuai harapan. Kata-katanya tidak disusun dengan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar memahami kesalahannya. Suasana menjadi hening, tidak ada yang menyela. Mira yang duduk di sampingnya ikut menunduk, lalu menyampaikan permintaan maafnya sendiri. Ia mengatakan bahwa ia seharusnya bisa berpikir lebih jernih sejak awal, tidak hanya mengikuti suasana tanpa mencoba memahami kebenaran. Ia mengakui bahwa banyak hal yang ia lakukan dulu didasari oleh ketakutan, bukan kenyataan. Naila mendengarkan semua itu dengan tenang. Ia tidak langsung merespons dengan emosi, tetapi terlihat mencoba memahami setiap kata yang disampaikan. Ia tahu bahwa permintaan maaf tidak bisa menghapus apa yang telah terjadi, tetapi ia juga menyadari bahwa tidak semua orang mampu sampai pada titik ini. Keberanian untuk mengakui kesalahan bukanlah hal yang mudah, terutama ketika harus dihadapkan pada orang yang pernah disakiti. Setelah beberapa saat, Naila akhirnya berbicara. Ia mengatakan bahwa ia menerima permintaan maaf tersebut bukan karena semuanya sudah terasa ringan, tetapi karena ia tidak ingin terus membawa beban yang sama. Ia percaya bahwa setiap orang bisa belajar, selama mereka mau melihat kesalahan dengan jujur. Malam itu tidak dipenuhi tangisan atau drama yang berlebihan. Justru kesederhanaannya membuat semuanya terasa lebih nyata. Tidak ada yang mencoba terlihat benar. Tidak ada yang berusaha menutupi masa lalu. Mereka hanya duduk bersama, dengan kesadaran bahwa apa yang telah terjadi menjadi pelajaran yang tidak akan mereka lupakan. Dan dari situ, hubungan yang dulu sempat retak mulai menemukan bentuk barunya. Bukan lagi dibangun dari prasangka, melainkan dari kejujuran yang akhirnya hadir di waktu yang tepat. Kejujuran yang akhirnya hadir di antara mereka tidak langsung menghapus masa lalu, tetapi cukup untuk mengubah arah masa depan yang sebelumnya terasa kabur. Setelah malam itu, hubungan yang sempat retak tidak lagi dipaksakan untuk kembali seperti dulu, melainkan dibangun ulang dengan cara yang lebih jujur dan perlahan. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang menuntut semuanya harus sempurna. Mereka hanya berusaha tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hari-hari Naila berjalan dengan lebih tenang,
Ia tetap menjalani pekerjaannya di catering, sementara Arga mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil. Rumah kecil mereka menjadi tempat di mana keduanya bisa menjadi diri sendiri tanpa rasa takut disalahpahami. Tidak selalu mudah, tetapi selalu terasa lebih ringan karena mereka saling hadir dengan kesadaran, bukan sekedar kebiasaan. Di sisi lain, keluarga Arga juga terus berbenah. Warung yang dulu hampir ditinggalkan kini mulai menunjukkan perkembangan, bukan karena keajaiban, tetapi karena mereka akhirnya mau menghadapi kenyataan dan memperbaiki kesalahan. Mira menjadi lebih mandiri, Ibu Lini lebih berhati-hati dalam berbicara, dan Ayah Arga menikmati hari-harinya dengan lebih tenang. Rumah itu tidak berubah menjadi sempurna, tetapi berubah menjadi tempat yang lebih jujur. Suatu sore, Naila duduk di teras rumah kecilnya, sambil memperhatikan langit yang perlahan berubah warna. Arga duduk di sampingnya, tanpa banyak kata. Mereka tidak sedang membicarakan masa lalu, tidak juga merencanakan sesuatu yang besar. Mereka hanya menikmati waktu yang berjalan tanpa tekanan. Dalam keheningan itu, Naila tersenyum kecil. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tetapi karena ia tahu ia sudah melewati fase yang paling sulit dalam hidupnya. Ia pernah dianggap sebagai sumber dari segala hal yang tidak berjalan baik. Ia pernah dipaksa pergi dari tempat yang seharusnya menjadi rumahnya. Namun dari semua itu, ia tidak kehilangan dirinya. Ia justru menemukan sesuatu yang lebih berharga, keberanian untuk tetap berdiri, bahkan saat tidak ada yang membelanya. Naila menyadari bahwa hidup tidak selalu adil, dan tidak semua orang akan langsung mengerti kebenaran. Namun, waktu akan selalu menemukan caranya untuk membuka apa yang selama ini tertutup, bukan untuk membalas, tetapi untuk mengingatkan bahwa setiap tindakan memiliki dampaknya sendiri. Pesan yang ia pegang kini sederhana, tetapi kuat. Jangan pernah menjadikan seseorang sebagai alasan atas ketakutan yang tidak kita pahami. Karena saat kebenaran akhirnya terungkap, penyesalan tidak hanya datang dari kehilangan, tetapi juga dari kesadaran bahwa kita pernah menyakiti orang yang paling tulus tanpa alasan yang benar. Dan dari semua yang telah terjadi, Naila tidak hanya menemukan kebahagiaannya, tetapi juga meninggalkan pelajaran yang tidak akan dilupakan oleh siapapun yang pernah meragukannya.